Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa, Ibu mau tahu dulu nih, mau ngabsen dulu kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba lihat kanan kirinya. Oke, yang tidak hadir sekarang ada 2 orang ya. Selanjutnya, oke, pembelajaran hari ini itu mengenai teks deskripsi. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Coba acungkan tangannya. Oke, Kayla, apa teks deskripsi itu? Betul. Siapa lagi yang mau ini? Coba acungkan tangannya. Iya, bagus. Jadi teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu subjek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi pada intinya, apa itu teks deskripsi? Iya, teks deskripsi itu yaitu teks yang menggambarkan ya, yang memaparkan suatu peristiwa ya, seperti itu. Kemudian, teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu siapa yang tahu coba? Ada yang pernah tahu tidak? Ya, jadi ciri-ciri teks deskripsi yaitu menggambarkan ya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ada lagi ciri-cirinya yaitu paragraf yang menjelaskan secara sangat jelas serta terperinci dan melibatkan kesan indera. Nah, seperti itu ya. Itu baru 2 tuh ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, apa hayo? Ciri-cirinya ada yang tahu tidak nih? Jadi, kemudian yang ketiga yaitu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri, seolah-olah si pembaca merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian, ciri-cirinya yang lain ada lagi yang tahu tidak? Iya, betul tuh. Jadi, bahasa dalam teks deskripsi yaitu bahasa baku dan ilmiah ya, enggak asal-asalan bahasanya itu. Kemudian ada lagi yang tahu? Iya, benar sekali, yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek tersebut. Seperti apa hayo? Seperti ukuran, warna, bentuk, terus apa lagi? Serta keadaan pada suatu objek dengan terperinci. Kemudian struktur teks deskripsi. Ada yang tahu? Coba acungkan tangannya. Ada berapa hayo? Iya, teks deskripsi itu strukturnya yang pertama identifikasi. Ya, siapa yang tahu identifikasi itu apa? Iya, penentu identitas seseorang seperti benda dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada apa hayo? Klarifikasi. Apa klarifikasi itu? Ada yang tahu? Nah, iya betul. Jadi klarifikasi itu penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada lagi, coba struktur teks deskripsi apa? Iya, teks deskripsi apa maksudnya? Deskripsi bagian. Ya, jadi maksudnya itu bagian teks yang berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut. Kemudian yang terakhir ada apa? Penutup.
atau penegasan hal-hal yang penting. Nah, jadi struktur teks deskripsi itu ada apa? Tadi yang pertama identitas, kemudian klarifikasi, kemudian deskripsi bagian dan penutup. Nah, tadi kan udah pengertian, ciri-ciri, struktur, dan apa? Hayo sekarang. Iya, hebat tuh, betul. Jadi ada kebahasaan dalam teks deskripsi. Ada yang tahu kebahasanya apa aja? Betul. Yang pertama yaitu menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Seperti apa? Seperti rumah, ya, atau rumah sakit. Terus apa lagi? Mobilku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa lagi? Menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya apa? Contohnya nih, ibu kasih contoh ya. Apa ya? Nah, ini beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, seperti itu contohnya. Contoh dari frasanya itu. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang tahu? Jadi mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan sesuatu. Contohnya apa? Ya, contohnya itu dua siswa rapi, kemudian tiga kaos kaki dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Iya. Kemudian itu mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek, yaitu seperti siswa itu mengenakan seragam coklat. Nah, terus selanjutnya yaitu mengandung kata kerja contohnya kata kerja perasaan, pendapat, yaitu dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai sebuah subjek. Contohnya apa? Contohnya saya pikir itu adalah ayam cerdas. Nah, seperti itulah ya contohnya. Kemudian yaitu mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Contohnya itu seperti di rumah sakit, terus di sekolah, dan di mana saja ya. Selanjutnya yaitu mengandung bahasa kiasan berupa sebuah perumpamaan atau metafora. Contohnya seperti kulitnya putih. Selanjutnya ibu mau kasih tugas nih buat kalian. Tadi kan udah tahu ya, udah hebat nih anak-anak ibu. Pengertian teks deskripsi apa, terus ciri-cirinya, terus strukturnya, terus kaidah kebahasaannya. Sekarang ibu minta dibagi kelompoknya. Ini kan satu kelasnya ada berapa? 25 ya? Iya. Jadi 25 dibagi 5 kelompok lah. Jadi 55 ya. Sekarang udah dibagi kan kelompoknya? Ibu mohon perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ya, kelompok pertama ini ibu punya apa ya, disebut game apa ya ini ya? Pokoknya undian lah seperti itu. Jadi namanya itu yaitu amplop cerdas teks deskripsi. Itu ibu kasih 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalamnya ada buat kalian buat teks deskripsi. Jadi kelompok pertama yaitu mau nomor apa? Mau nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 yaitu apa ini, hayo? Iya, ini Ka'bah. Ka'bah letaknya di mana? Di Mekah. Nah, kalian untuk kelompok 1 yaitu membuat deskripsikan mengenai gambar ini, yaitu Ka'bah. Selanjutnya dipresentasikan ya setelah didiskusikan dan menentukan teks deskripsinya tersebut. Oke, setelah dipresentasikan semuanya, ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah antusias dengan pembelajaran ibu, dan ibu mohon jangan sampai kita belajar sampai sini tapi kita harus menggali lagi, karena memang ilmu itu harus dikejar terus ya, jangan sampai kita melalaikan ilmu tersebut. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu ya, berdoa setelah pembelajaran ini.
ini. Kemudian Ibu mohon berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.